Hai, Assalamualaikum, welcome back to Mom Love Channel. Kali ini saya mau sharing mengenai istilah-istilah di cryptocurrency. Dan ada info campaign terbaru di toko kripto, yaitu TKO Happy Ramadan yang berhadiah total 4 miliar. Tonton sampai habis ya, biar lebaran tahun ini bisa siap lebih cuan bareng toko kripto. So, happy watching! Mungkin sudah ada yang tahu ya kalau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti menginformasikan bahwa jumlah investor dan nilai transaksi aset kripto di Indonesia itu meningkat cukup signifikan. Per Februari 2022 ini sudah tercatat ada 12,4 juta investor kripto. Jumlah ini bahkan jauh melebihi investor saham. Ini seperti angin segar ya buat perkembangan cryptocurrency di Indonesia. Nah, jangan sampai jadi orang yang kudet ya. Buat kalian yang belum punya akun untuk memulai investasi atau trading di cryptocurrency, kalian bisa memilih toko kripto yang jelas-jelas sudah terdaftar di Bapepti. Hari gini mesti cerdas ya memilih platform yang legal. Selain itu, toko kripto merupakan exchange nomor 1 di Indonesia dengan jumlah volume trading tertinggi berdasarkan website coinmarketcap.com. Toko kripto ini newbie friendly banget karena deposit bisa mulai dari Rp50.000 dan gak ada deposit fee-nya. Biaya withdraw pun cuma Rp5.500 flat untuk penarikan jumlah dana berapapun. Dan fee tradingnya itu kecil, cuma 0,1%. Nah, supaya tetap update, saya mau share beberapa istilah umum di cryptocurrency yang bisa berguna buat newbie nih. So, check this out. Bearish merupakan sebutan ketika harga mengalami penurunan, sedangkan bullish adalah ketika harga mengalami kenaikan. Atau secara umum, bearish berarti turun dan bullish berarti naik. Bearish ini diambil dari kata bear atau beruang, jadi istilah bearish ini diumpamakan seperti seekor beruang yang menyerangnya itu kan dengan cara merunduk. Jadi diartikan sebagai penurunan. Sementara istilah bullish diambil dari kata bull atau banteng, di mana seekor banteng yang kalau lagi menyerang itu kan dia ke arah atas, makanya jadi sebutan kalau ada kenaikan di harga kripto. Istilah ini juga berlaku di saham ya. Kalau hodl ini sebenarnya plesetan ya dari kata hold. Jadi hodl ini singkatan dari hold on for dear life. Biasa digunakan di kripto sebagai strategi menyimpan atau mempertahankan aset kripto yang kita punya. Jadi nggak mau dijual, di hold terus karena yakin akan prospeknya di masa depan. Istilah to the moon kayaknya yang paling sering didengar ya. Istilah ini menggambarkan aset koin kripto yang sedang naik, bahkan mencapai posisi puncak baik dari segi nilai maupun volume penjualannya. Jadi istilahnya ini sudah di titik tertingginya, ATH-nya, all time high-nya. Jadi diumpamakan harganya itu bisa sampai ke bulan atau to the moon. Istilah FOMO berasal dari kata fear of missing out alias takut ketinggalan. Nah, ini biasanya korelasinya dengan investor atau trader pemula, baik di kripto maupun di saham ya. Kata FOMO sering digunakan buat mereka yang ikut-ikutan orang lain, bisa saran dari influencer atau orang yang sudah senior, karena takut kehilangan kesempatan. Yang sering terjadi sih saat harga suatu koin sudah tinggi lalu kita FOMO, akhirnya ikutan beli di harga pucuk yang bisa ujung-ujungnya nyangkut atau rugi karena cut loss ya. So, hati-hati jangan FOMO ya. Pump and dump ini berasal dari dua kata, yaitu pump artinya membeli koin agar harganya naik dan dump artinya menjual koin setelah harganya naik. Nah, di tengah-tengah kegiatan ini itu ada yang namanya pump-pump atau biasa kita kenal dengan istilah pom-pom. Jadi pump and dump ini adalah perilaku manipulasi. Biasanya yang punya banyak barang tuh, punya satu koin tertentu akan mempengaruhi orang lain supaya beli koin itu alias ngepom-pom. Saat banyak FOMO ikutan beli hingga harganya naik, para scammer ini akan menjual semua yang mereka miliki dan harganya pun bisa merosot tajam. Jadi muncullah istilah kena pom-pom buat yang nyangkut atau rugi. Koreksi adalah suatu keadaan di mana setelah sebuah koin mencapai titik puncaknya atau harga yang tertingginya, maka koin tersebut kemungkinan besar akan memasuki masa koreksi atau menurun ke harga yang stabil di level tertentu sebelum nanti kembali mengalami kenaikan. Makanya kalau kita ketinggalan, jangan FOMO ya, tunggu aja koreksinya. FUD merupakan singkatan dari Fear, Uncertainty, and Doubt. Jadi FUD ini adalah strategi investor yang ingin menurunkan harga koin kripto agar mereka bisa membelinya lagi dengan harga murah. Atau istilah sekarang ini tebar fear ya. Jadi sengaja menyebarkan berita buruk tentang suatu koin supaya para pemiliknya ketakutan dan akhirnya rame-rame menjual dan menyebabkan harganya turun. Nah, di saat harga turun inilah si viewer ini akan menyerok atau membeli lagi di harga murah atau rendah.
Well, ini adalah sebutan yang biasa dipakai untuk julukan untuk investor atau trader kripto yang punya aset kripto tuh jumbo, super besar lah. Sesuai dengan whale yang berarti paus ya. Nah, kalau nyubi-nyubi kayak saya, apa ya istilahnya, ikan teri mungkin ya. ICO atau Initial Coin Offering adalah bagaimana proyek blockchain mengumpulkan uang dan meluncurkan jaringan mata uang virtual mereka. Atau gampangnya ini seperti IPO di saham ya. Jadi sebelum listing di exchange, koin akan melakukan ICO untuk melakukan penawaran pertama. Nah, kalau scalping ini merupakan cara trading untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Bisa dalam hitungan menit, bahkan detik ya. Jadi hanya memanfaatkan volatilitas pergerakan harganya saja. Berikutnya, staking kripto. Ini digunakan oleh seorang pemilik koin yang ingin mendapatkan passive income hanya dengan memvalidasi transaksi atau segala aktivitas yang ada di dalam sistem blockchain. Jadi pemilik kripto harus mengunci koinnya terlebih dahulu di wallet yang sah dan terpercaya. Nah, aktivitas ini hanya bisa dilakukan di dalam blockchain yang menggunakan algoritma proof of stake atau POS. Jadi staking ini kurang lebih seperti deposito ya, tidak bisa ditarik dulu sebelum memenuhi jangka waktu tertentu. Nah, kalau stablecoin ini adalah token berbasis cryptocurrency atau blockchain yang nilainya dipatok ke sumber nilai lain. Biasanya mata uang fiat ya, pasti sering dengar misalnya USDT dan BUSD. Istilah ini sebutan buat kripto yang punya nilai itu sangat kecil, bahkan tidak memiliki nilai sama sekali. Jadi shitcoin ini pada dasarnya nggak ada harganya ya. Makanya kalau di Indonesia ini disebutnya dengan koin micin. Harganya murah banget seperti harga micin. Tapi ada juga ya yang awalnya koin micin, tahu-tahu direspon bagus oleh market dan harganya itu jadi tinggi. Nah, ini juga banyak banget memberi keuntungan, makanya banyak juga yang menjadi pemburu koin micin. Ya ibaratnya koin ini mirip-mirip dengan saham gorengan ya kalau di dunia saham. Masih banyak lagi ya istilah-istilah di cryptocurrency, belum lagi ada yang bahasa-bahasa room chatnya dan lain-lain. Next kita bahas di video terpisah ya. Oke, ada info yang gak kalah penting di Ramadan tahun ini, yaitu toko kripto mau bagi-bagi THR melalui campaign Take Out Happy Ramadan. So, buat kalian yang belum punya akun toko kripto nih, bisa segera daftar dengan menggunakan kode referral saya, yang linknya ada di description video ini. Nanti kalian bisa dapat komisi fee trading 20% dan itu berlaku seumur hidup. Kalau sudah daftar, pastinya bisa siap lebih cuan bareng toko kripto dengan ikutan program 1 TKO 1 berbagi cuan dan beduk cashback. Program 1 TKO 1 berbagi cuan ini berlaku bagi semua pengguna toko kripto yang sudah KYC level 1. Jadi jangan lupa langsung verifikasi identifikasi di KYC level 1 setelah selesai daftar akunnya ya. Caranya gampang banget, kalian bisa mengirimkan kode referral kalian melalui form yang linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Lalu ajak teman-teman kalian untuk mendaftar dan menyelesaikan KYC level 1 pada tanggal 8 sampai dengan 3 Mei 2022. Nah, kalau ada teman yang berhasil terdaftar dan melewati KYC level 1, maka kalian sebagai pengundang akan mendapatkan 1 TKO dengan batasan maksimal sampai dengan 35.000 TKO. Dan jangan sedih, teman yang kalian ajak mendaftar dan sudah menyelesaikan KYC level 1 pada periode 8 sampai dengan 3 Mei 2022 juga akan mendapatkan 1 TKO gratis. Dan ada lagi 3 TKO tambahan kalau melakukan pembelian koin kripto apapun minimal $50 dengan batasan maksimal sampai dengan 100.000 TKO. Masih terbuka banget nih kesempatan dapetin TKO-nya. Bisa dilihat di sini tingkatan perolehan untuk 50 pengundang terbanyak, mulai dari TKO senilai $25 sampai TKO senilai $3.000 loh. So, buruan share undangan kalian ke lingkungan terdekat atau share aja ke medsos kalian supaya bisa siap lebih cuan bareng toko kripto ya. Berikutnya masih ada lagi campaign beduk cashback. Ini juga berlaku bagi semua pengguna toko kripto yang sudah KYC level 1. Jadi setiap trading $100 kita bisa mendapatkan cashback TKO senilai $2 dan ini berlaku kelipatan dengan maksimal cashback harian per user sebesar $20. Misal nih kita melakukan pembelian sebesar $100, maka cashbacknya $2. Kalau melakukan pembelian sebesar $120, tetap mendapatkan cashback $2 ya, karena belum kelipatan 100. Nah, kalau kita melakukan pembelian $210, ini sudah kelipatan, jadi cashbacknya akan dapat $4. Terus kalau 300 berarti cashbacknya $6 dan seterusnya. Asik kan?
Oh ya, untuk ordernya ini hanya berlaku untuk pairing TKO per BIDR, TKO per USDT, TKO per BUSD, dan TKO per BTC. Dan cashback tersedia sesuai kuota harian yang batasnya maksimal $1.666. Masih banyak chance nih. Untuk periode cashbacknya ini berlaku mulai 8 April sampai dengan 1 Mei 2022 jam 3 sampai 6 sore di weekdays Senin sampai Jumat dan jam 12 sampai 6 sore di weekend Sabtu Minggu. Seru banget, trading bisa sambil ngabuburit buat bukber, teraba rame-rame, plus bisa siap lebih cuan bareng toko kripto dengan dapetin cashbacknya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sharing kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Semoga Ramadan tahun ini kita semua lebih cuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.